Perumpamaan tentang harta terpendam. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya kembali. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Tentu setiap orang punya ukuran yang berbeda dalam memandang sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Setidaknya ada 4 ukuran. Ukuran yang pertama adalah ukuran yang dinilai dari materinya. Semakin tinggi harga suatu barang berdasarkan materinya, maka semakin berharga juga barang tersebut. Barang yang terbuat dari plastik tidak lebih berharga dari keramik. Barang dari keramik tidak lebih berharga dari besi. Barang dari besi tidak lebih berharga dari perak. Barang dari perak tidak lebih berharga dari emas. Berharganya atau tidak suatu benda ditentukan dari nilai materinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari fungsinya. Walaupun bahan materinya tidak mahal, tetapi kalau fungsinya krusial, maka barang ini menjadi sangat berharga. Contohnya apa? Dokumen-dokumen berharga. Seperti KTP, surat jaminan, BPKB, akta kepemilikan tanah, dan yang lainnya. Nilai materinya kecil, tapi fungsinya sangat penting, sehingga dikategorikan sebagai barang berharga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari kelangkaannya. Semakin jarang barang tersebut, maka semakin berharga barang itu. Tidak tergantung besar nilai materinya, dan juga fungsinya, tetapi kalau barang itu langka, maka barang tersebut menjadi berharga. Yang keempat adalah dari nilai emosional yang terkandung di dalamnya. Berharga karena ada sejarahnya dalam hidup kita. Berharga karena ada sebuah relasi yang ada di dalamnya. Berharga karena ada sukacita yang ditemukan bersamanya. Ya, yang keempat ini tidak bisa ditemukan di pasar atau di toko online, tetapi hanya di dalam kehidupan sehari-hari. Dari keempat ukuran tadi, mana yang paling berharga dalam hidup saudara? Pasti setiap orang berbeda, saya yakin. Karena setiap orang punya cara melihat dari sudut pandang tertentu. Bacaan kita hari ini pun menyeratkan pertanyaan yang serupa. Kalau dibunyikan seperti ini pertanyaannya. Apakah kerajaan sorga menjadi sesuatu yang berharga dalam hidupmu? Tuhan Yesus dalam perumpamaannya kali ini menjelaskan bahwa kerajaan sorga itu ibarat seseorang yang menemukan harta terpendam. Entah ditemukannya dengan cara apa, apakah waktu bekerja atau sedang jalan-jalan, tidak diceritakan secara jelas. Akan tetapi intinya adalah orang tersebut tidak sengaja bertemu dengan sesuatu yang berharga itu. Lalu dengan kesadarannya dan pengetahuannya tentang nilai suatu benda, orang tersebut tahu bahwa harta itu nilainya lebih dari apapun yang dia miliki. Begitu juga dengan kita saat ini. Kabar kerajaan sorga bisa jadi berjumpa dengan kita karena sebuah ketidaksengajaan lewat orang tua. Dulu kita tidak tahu apa itu kekristenan, tetapi sekarang kita tahu. Kita tidak pernah berencana mencarinya saat itu, tetapi orang tua kita yang menurunkan. Lewat teman, lewat radio, lewat media lain, lewat kehidupan sehari-hari yang bisa tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Namun perumpamaan ini tidak berhenti sampai ditemukannya harta itu, melainkan tindakan setelah menemukannya. Setelah menemukannya, orang tersebut membenamkannya kembali supaya tidak ada orang lain yang menemukannya dan kemudian menjual seluruh miliknya untuk membeli lahan itu. Supaya apa? Supaya harta itu menjadi miliknya. Kenapa tidak langsung diambil saja harta itu? Karena perumpamaan ini terikat dengan adat istiadat Yahudi. Ketika mereka menemukan sesuatu di lahan seseorang, haruslah dengan cara membelinya. Itu baru adat istiadat yang benar. Perlambangan kerajaan sorga seperti harta yang terpendam. Itu artinya juga tidak semua orang menyadari keberadaan kerajaan sorga. Letaknya tersembunyi, tetapi bukan karena disembunyikan Tuhan. Lebih karena gelapnya dunia yang menyarukan penampakan kerajaan sorga di tengah dunia. Yang akhirnya membuat orang itu perlu berusaha untuk mencarinya. Dan ingat,
Hanya orang yang mau menggali dan mencari tahulah yang menyadari keberadaannya. Hanya orang yang berusaha meninggalkan seluruh miliknya yang dapat memilikinya. Kita semua adalah pengikut Kristus. Lalu apakah kita sudah menjual seluruh milik kita untuk mencari kerajaan sorga? Sudahkah hati kita bebas dari kesukaan akan dunia ini yang melampaui kasih kita kepada Kristus? Jika kita masih mengasihi hal-hal lain dan lebih daripada mengasihi Tuhan, maka mari renungkan kembali perumpamaan ini. Tuhan memberkati kita semua.